Sini duduk dulu. Angela, gimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Baik. Sudah makan? Belum, Bu. Kenapa belum makan? Tadi sudah kenyang, Bu. Di rumah sudah makan sandwich. Oke, tapi nanti istirahat kedua harus makan dulu ya. Baik, Bu. Ya. Angel, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil kamu di sini? Tidak tahu, Bu. Ada apa ya, Bu? Oke, begini. Jadi ibu panggil kamu untuk kesini. Ya, ibu minta maaf aja ya, karena ibu menyita jam istirahat kamu. Jadi kita langsung saja. Ibu akan ambil di sini ada catatan dari bukunya Bu Gita sendiri nih. Ini terlihat nih, Angela Lukito sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas, ya kan? Nah, 3 kali mengerjakan tugas ini, yang ketiga kalinya kemarin ibu sudah ingatkan. Ibu WA, ibu telepon, kemudian ibu ingatkan di kelas juga, tapi juga belum ada hasil, begitu. Memang teman-teman yang lainnya itu juga memang ada, dia belum mengerjakan tugas, ya 1 atau 2 tugas. Tetapi setelah ibu ingatkan, mereka langsung mengerjakan tugasnya, gitu. Nah, bagaimana dengan kamu? Iya, Bu. Saya mengakui bahwa saya sering tidak mengerjakan tugas. Maaf ya, Bu. Oke, baik. Kejadian ini seperti ini memang sering terjadi ya pada usia kalian. Kalian masih belum menyesuaikan dari SD ke SMP. Tapi memang mengerjakan tugas ini memang kewajiban kita sebagai pelajar gitu. Jadi kewajiban kita sebagai pelajar ya harus melaksanakan tugas itu gitu. Nah, bagaimana tugas-tugas itu memang harus segera diselesaikan. Kalau misalnya nanti terus-terusan ya akan menumpuk gitu. Memang ya kita sebagai manusia, kita juga itu sering namanya berbuat dosa, berbuat salah, ya kan? Nah, kesalahan-kesalahan itu menjadikan kita motivasi, ya, gitu. Lantas, kamu kan sudah sering tidak mengerjakan tugas sampai deadline yang ibu minta, itu bagaimana? Maaf, Bu. Waktu itu saya tidak masuk karena sakit. Dan saya kira waktu pengumpulannya masih lama. Oke, baik. Kalau begitu, apakah kamu tidak bertanya dengan teman-teman kamu terkait dengan tugas-tugas ini? Tidak, Bu. Kalau saya sedang bermain dengan teman-teman saya tidak pernah menanyakan tugas. Baik, kalau begitu, adakah langkah yang akan kamu lakukan? Mungkin niatan kamu untuk membereskan tugas-tugas yang terbengkalai ini. Saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Oke, baik. Janji ya. Janji, Bu. Gini, Angela, kamu masih ingat nggak kesepakatan yang kita buat di kelas ketika tahun ajaran baru dulu? Masih ingat, Bu? Masih. Coba sebutkan. Gini ya, Bu, jika tidak salah, siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu di setiap babnya. Nah, betul. Nah, itu kamu ingat, gitu, ya kan? Nah, terus apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Belum, Bu. Nah, belum. Kalau misalnya belum, bagaimana? Langkah apa yang akan kamu ambil? Saya berjanji akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, dengan tugas Bu Gita ini kapan dikumpulkan? Besok? Iya. Siap. Oke, baik, sip. Oke, Angela, kamu tadi sudah berbicara banyak, ya kan? Ibu harap kamu berjanji ya dengan niat kamu tulus, kamu akan memperbaiki ke depannya untuk menjadi siswa yang disiplin dalam mengerjakan tugas. Dan ibu harap kamu konsisten dengan
pelajaran semuanya, nggak hanya pelajaran IPA dengan Bu Mita saja, tetapi semuanya kamu mengerjakan tugas tepat waktu. Begitu, oke? Dengan disiplin itu pasti nantinya akan berguna kamu di masa depan, ya kan? Iya, betul. Jadi oke, sudah jam segini, Ibu rasa itu saja. Sudah banyak hal yang sudah kita bicarakan dan semoga ini bisa menjadi bekal kita bersama. Baik Bu, terima kasih. Oke, silakan keluar. Sampai sore Pak. Sini, yuk duduk dulu. Ya. Selamat pagi, yuk. Selamat pagi. Yuk, apa yang terjadi hari ini? Kenapa? Kamu melakukan apa? Jadi saya bisa merusak fasilitas sekolah dan bisa melukai baik. Oke. Apakah yang kamu lakukan ini sudah tepat? Belum. Oke. Kalau belum, kejadian ini memang sering sekali terjadi ya dari teman-temanmu ketika jam istirahat itu memang banyak sikap-sikap memang yang memang terus selalu dimonitor gitu ya. Nah, makanya memang diperlukan guru piket supaya ketika piket itu terjadi, Bapak Ibu guru itu memonitor kamu gitu dan teman-teman kamu ya. Lantas apakah peristiwa yang kamu lakukan ini sudah wajar atau belum? Jadi ceritanya saat jam pelajaran istirahat mulai, saya buru-buru ke toilet karena saya sangat kebelet. Saat saya membuka pintu dengan kencang, saya hampir menabrak Pak Yo dengan pintu. Yo, lantas kenapa kamu nggak membuka pintunya itu dengan wajar? Jadi ceritanya saat jam istirahat sudah mulai, saya buru-buru ke toilet karena saya sangat kebelet. Dan saat saya membuka pintu dengan kencang, saya hampir menabrak Pak Yo. Oke, kalau misalnya Pak Yu tepat ada di depan pintu, apa yang terjadi? Pak Yo ikut tersentak dengan saya. Iya, betul. Jadi kejadian yang kamu lakukan ini memang bisa menyebabkan orang lain itu terluka. Begitu, ya Gio ya. Gio, kamu masih ingat gak kesepakatan kelas yang kita sepakati ketika awal pembelajaran awal dulu? Ya, Bu. Ingat? Ingat? Ya. Oke, ingat. Coba sebutkan apa? Kalau tidak salah, isinya masuk dan keluar kelas itu harus tertib. Nah, itu benar. Ya, itu kamu masih ingat. Terus apakah yang kamu sudah lakukan ini sesuai kesepakatan kita enggak? Enggak. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Saya meminta maaf ke Pak Yo dan tidak mengulanginya lagi. Bu, saya ada saran. Nah, apa itu? Gimana kalau saya membantu guru piket memonitor kelas, tapi khususnya saya hanya memonitor kelas ini saja. Nah, itu betul, itu bagus. Artinya setiap jam istirahat kamu bersedia memonitor teman-teman di dalam kelas saja, tapi khusus kelas 7A ini. Ya, Bu. Oke, bagus. Yuk, ini Ibu sudah catat. Terima kasih kamu sudah bersedia, mempunyai niat baik untuk kedepannya. Dan Ibu harap kamu konsisten dengan apa yang telah kamu pilih ini. Ya. Silakan, boleh keluar Terima kembali. kasih. Oke. Nama saya Angela Lukito, siswa kelas 7A. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu tidak mengerjakan tugas. Saya tidak mendapat hukuman atau dimarahi oleh Bu Mita. Saya ditanya alasan mengapa saya tidak mengerjakan tugas.
serta diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Bu Mita, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Mita lakukan ini adalah demi masa depan saya. Nama saya Giovanna dari Istira, siswa kelas 7A. Hari ini saya melakukan kesalahan, yaitu tidak melakukan yang sepantasnya saat jam istirahat. Saya tidak mendapat hukuman atau dimarahi Bu Mita, tetapi saya ditanya kenapa saya tidak mencari alasan atas kesalahan saya. Saya berusaha untuk mencari solusi atas kesalahan saya, didampingi Bu Mita, agar saya bisa menemukan solusi yang saya dapat lakukan. Saya juga tahu Bu Mita melakukan hal ini untuk masa depan saya.